di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, jadilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tanpa kasih, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Doa bukan akan dibawakan oleh Imam Al-Fatun. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan kepadamu, karena kami tahu dalam seluruh perjalanan hidup kami, Tuhan ada bersama kami. Secara khusus di tengah-tengah kedukaan saat ini yang dialami oleh rekan kekasih kami Ibu Desi Situmorang dan saudara kekasih kami Yakub, kami juga percaya Tuhan ada bersama kami saat ini. Kami dari GKRI Diaspora Cinere, Tuhan, dalam penghiburan, memberikan ibadah penghiburan. Ya Tuhan, Engkaulah yang Tuhan yang memberkati dari awal pertengahan akhir nanti. Tuhan berkati, biarlah ibadah ini menjadi kekuatan bagi keluarga yang tengah berduka di saat ini, ya Tuhan, keluarga Situmorang dan Siregar. Tuhan berkati Bapak semuanya, baik kami yang hadir, ya Tuhan, kami yang sedang berduka juga, kami dikuatkan melalui ibadah ini, melalui firman yang ditaburkan nanti. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita akan pujian dari Kidung Jemaat 401, Kuperlukan Juru Selamat.
pergabungan yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah yang setia, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu di sore hari ini. Sebab meskipun di tengah kedukaan dan rasa kehilangan yang mendalam, namun Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Engkau penghiburan kami, Engkau kekuatan kami ya Tuhan, di dalam melewati hari-hari yang berat ini. Di tengah ibadah penghiburan ini, kami rindu lagi dikuatkan oleh firman, sebab firman-Mu adalah hidup. Dan dari firman-Mu lah kami beroleh kekuatan dan penghiburan yang luar biasa. Karena itu, tolonglah kami Roh Kudus, urapi setiap kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan firman-Mu tinggal tetap di dalam kami. Tolong hamba-Mu yang sangat lemah dan terbatas ini, pakai seturut dan kehendak, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan dan ditinggikan melalui pemberitaan firman. Semua kami siap mendengar firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sedang pergabungan yang dikasihi Tuhan. Kami atas nama pribadi, keluarga dan jemaat PKRI Diaspora Cinere menyampaikan turut berbelasungkawa yang mendalam kepada keluarga atas berpulangnya Opung Ibu Esmeralda Situmorang Boru Siregar yang sudah mendahului kita pada hari kemarin. Saya ingat persis, tepat 1 bulan yang lalu, tanggal 17 dan tanggal 18 kami hadir dan kita berkumpul di sini melaksanakan ibadah penghiburan atas berpulangnya suami dari Bu Desi, Papa dari Jacob, saudara kita yang kita kasihi Bapak Pahala Situmorang yang juga sudah mendahului kita. Dan kita kembali hadir berkumpul di sini, mau menunjukkan kepada kita betapa hari-hari hidup kita begitu singkat. Firman Tuhan menggambarkan seperti asap yang sebentar lagi hilang lenyap. Tetapi kita bersyukur bahwa hidup orang-orang percaya itu ada di dalam rancangan Tuhan. Dan pada sore hari ini saya mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan yang sungguh luar biasa, akan memberkati kita, dari 1 Tesalonika pasal yang keempat. Satu Tesalonika pasal yang keempat, dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya rindu membacakan semua ayat-ayat ini buat kita. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Puji Tuhan, sedemikian jauh membaca firman Tuhan yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan memelihara firman Tuhan.
siang dan malam. Saudara-saudara, kelihatan sekali ada kepentingan yang begitu mendesak untuk Paulus segera berbicara kepada jemaat di Tesalonika saat itu terkait dengan orang-orang yang meninggal di dalam Yesus. Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada mereka perihal kematian orang-orang percaya dengan maksud, Bapak Ibu, supaya mereka tidak tenggelam larut dalam duka seperti layaknya orang yang tidak memiliki pengharapan. Jadi Paulus sangat berkepentingan ingin segera memberitahukan. Itulah sebabnya tadi kita membaca dikatakan di ayat yang 13 selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui. Jadi Paulus ingin memastikan, ingin menjelaskan dan meyakinkan kepada jemaat itu tentang akhir hidup mereka yang sudah meninggal di dalam Tuhan. Saudara-saudara, di sini Paulus mau menegaskan bahwa kematian bagi orang percaya bukanlah akhir dari segalanya. Sebab di balik kematian ada pengharapan yang indah. Itulah sebabnya sekali lagi di ayat 18 Paulus mengakhiri pasal ini di ayat 18. Dia berkata begini, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi saudara-saudara, pada sore hari ini saya ingin berbagi ada perkataan-perkataan penghiburan dari firman Tuhan ini. Tadi Paulus sudah berkata, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Jadi memang penghiburan yang sejati hanya datang dari firman Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita semua bisa hadir keluarga, hadir teman, kerabat, teman, sahabat bisa memberi kata-kata penghiburan. Tetapi penghiburan yang sejati hanya datang dari Tuhan dan melalui firman-Nya. Dan karena itu pada sore hari ini ada 3 perkataan firman Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi penghiburan. Dan saya percaya ini akan dialami oleh semua keluarga. Perkataan penghiburan yang pertama Bapak Ibu di ayat yang ke-14. Paulus bilang begini, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan apa? Dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Garis bawahi kalimat terakhir dari ayat 14 ini luar biasa, dikatakan Bapak Ibu, mereka yang meninggal dalam Yesus dikumpulkan Allah bersama-sama dengan apa? Dengan Dia. Alkitab memberi penegasan yang jelas ada 2 jenis kematian dalam hidup ini. Kematian di dalam Kristus dan kematian di dalam Kristus. Nah, kematian di dalam Kristus kita sudah tahu ujungnya kemana? Binasa, kematian kekal. Tapi kematian di dalam Kristus dikatakan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bukankah ini satu penghiburan yang luar biasa? Bahwa orang-orang yang sudah mendahului kita. Saya ingat beberapa tahun silam almarhum Bapak Silomora juga sudah mendahului kita. Dan sekarang istri yang dicintai sekarang juga mendahului kita semua. Tetapi sekarang dari firman Tuhan ini kita mendapat pengertian bahwa mereka sudah dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi sesungguhnya kita tidak pernah kehilangan orang-orang yang kita kasih dan yang sudah mendahului kita. Karena apa? Mereka sudah dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Mereka sudah bersama Kristus di Firdaus. Mereka tidak sedang berada di tempat yang lain Bapak Ibu, tapi mereka dikumpulkan Allah. Luar biasa Alkitab mendeskripsikan tentang kematian orang percaya. Sekali lagi dikumpulkan Allah. Allah sendiri yang mengumpulkan mereka. Bukan usaha orang tersebut, bukan usaha keluarganya Bapak Ibu. Ada banyak orang-orang yang belum memiliki iman di dalam Kristus yang masih terus mendoakan arwah-arwah atau orang-orang yang sudah mendahului tanpa ada satu kepastian, jaminan bahwa mereka diselamatkan. Tetapi bagi kita, mereka yang sudah mendahului kita sudah dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kabar baik, ini sukacita yang luar biasa Bapak Ibu. Tahun 97 saya ingat betul waktu pertama kali saya menginjakan kaki di Jakarta ini dan masuk sekolah pendeta, sekolah teologi di bawah pimpinan Bapak Pendeta yang kita semua pasti mengenal, Bapak Pendeta Yusuf Roni. Saya baru 1,5 bulan di Jakarta Bapak Ibu. Saya mendapat kabar yang sangat memukul saya. Ayah saya meninggal dunia.
Dan saat itu saya belum terlalu mengenal Tuhan. Usia-usia remaja, usia-usia 17 tahun, saya sangat terpukul. Lebih membuat saya terpukul lagi adalah ternyata papa saya meninggal sekitar 1,5 bulan di Jakarta. Keluarga saya, mama saya, bibi saya, keluarga saya baru memberitahu saya 2 minggu setelah papa saya dikubur. Ternyata itu adalah pesan almarhum papa saya supaya jangan diberitahu anak kita supaya tidak terganggu panggilannya menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi itu jelas mengukurkan pikiran saya, hati saya, dan segala macam. Sudah dikubur Bapak Ibu tahun 97. Lalu tahun 2002 ya kakak saya meninggal juga di atas saya. Kami berlima anak Bapak Ibu ya. Dan kemudian 5 tahun yang lalu juga ibu saya juga dipanggil Tuhan. Lalu kemudian 1 tahun setelahnya, 4 tahun yang lalu, adik saya persis adik saya di bawah saya juga seorang pendeta di Nias juga dipanggil oleh Tuhan. Jadi sudah cukup banyak keluarga kami yang dipanggil oleh Tuhan. Secara manusia itu berat kalau kita pikirkan Bapak Ibu. Tapi setelah saya mengerti kebenaran ini, akan kemanakah mereka yang sudah dipanggil Allah itu? Sekarang mereka sudah dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Maka tidak ada alasan bagi saya untuk terpuruk dalam duka cita, larut dalam sukacita, duka cita. Karena apa? Aku tahu mereka sudah dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Almarhumah Ibu Esmeralda sudah dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Kristus di Firdaus. Bukankah kita semua merindukan hal yang sama Bapak Ibu? Bukankah tujuan hidup kita mengikut Tuhan di dunia ini, melayani dan segala macam, dan kita diselamatkan supaya pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan? Bukan bersama-sama dengan harta kita, bukan bersama-sama dengan kedudukan kita, bukan bersama-sama dengan semua hal yang kita bisa capai dalam hidup ini. Tapi tujuan akhir dari hidup kita adalah bersama-sama dengan Allah. Nah, mereka sudah lebih dahulu menikmati karunia itu sekarang. Sudah menikmati hak istimewa, privilege dari Allah, dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan ini sungguh luar biasa loh Bapak Ibu. Allah sendiri yang mengumpulkan mereka. Tuhan sudah menempatkan di tempat yang terbaik yang dikehendakinya. Kemudian kita tahu pesan-pesan perjanjian baru yang dimaksudkan di sini adalah bersama-sama dengan Kristus di Firdaus ini. Ya, sambil mereka menunggu kebangkitan orang mati itu untuk kemudian selama-lamanya bersama dengan Allah dalam kekekalan. Jadi ini satu penghiburan yang luar biasa. Kemanakah Opung saat ini? Sudah dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Kristus di Firdaus. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, perkataan penghiburan yang kedua di ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dikatakan begini. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sesudah itu ayat 17 kita loncat. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, mereka yang sudah selesai, sudah mendahului kita, sudah dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang masih hidup, yang masih diberi anugerah itu oleh Tuhan, yang masih menikmati hidup di dunia ini? Ayat ini juga memberi satu penghiburan bagi kita bahwa kita pun juga kelak akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, di mana orang-orang yang sudah mendahului kita telah dikumpulkan lebih dahulu. Kalau mereka ada di Firdaus dan pada akhirnya mereka akan di sorga, kita pun akan ada di Firdaus atau ada di sorga sampai kita menunggu kedatangan Kristus yang kedua itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita akan menuju tempat yang sama Bapak Ibu. Ini kabar baiknya saudara-saudara. Lalu bagaimana hal itu terjadi? Bagaimana prosesnya terjadi? Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa kita yang masih hidup, bahkan dikatakan di sini Bapak Ibu menarik sekali, kita tidak akan pernah mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi urutannya ternyata kronologisnya, kita tidak, yang masih hidup ini saat Kristus datang sangkakala Allah berbunyi, kita tidak pernah mendahului mereka Bapak Ibu ya. Karena mereka dulu yang lebih dahulu dibangkitkan, itu urutannya. Baru kita yang masih hidup, kalau Kristus datang saat itu dan kita masih diizinkan hidup, dalam sekejap kita akan diubahkan. Itu kata Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 itu, ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Bahkan Paulus berkata ini satu rahasia, tapi bagi kita bukan rahasia lagi karena sudah dinyatakan kepada kita kebenaran itu.
Ya, kita tidak akan mati semuanya, tetapi semuanya akan diubah dalam sekejap mata, Bapak Ibu ya. Pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan kembali dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi ini hanya masalah urutan saja. Mereka yang lebih dahulu dibangkitkan, baru kemudian kita diubahkan. Kalau mereka dibangkitkan karena sudah beristirahat, kita diubahkan karena kita masih hidup. Jadi itulah kabar baiknya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Kita pun juga akan menuju ke tempat yang sama, dikumpulkan Allah bersama-sama dengan kita. Saya takjub dengan firman Tuhan menjelaskan tentang kematian Stefanus. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul, pada waktu kemudian Stefanus itu dirajam sampai mati, lalu kemudian dia melihat satu penglihatan yang luar biasa. Dia melihat Yesus berdiri di dalam kemuliaannya. Sementara di dalam pengakuan iman kita, Yesus berdiri atau duduk di sebelah kanan Allah, Bapak Ibu. Duduk. Dan juga sesuai dengan firman Tuhan di ayat-ayat yang kita menemukan, Ibrani menjelaskan ini. Yesus duduk, tapi urusan Stefanus, Yesus berdiri. Mungkin kita penasaran, yang mana yang benar? Yesus duduk atau berdiri, saudara-saudara? Ya. Ini mau menjelaskan Bapak Ibu bahwa kematian anak-anak Tuhan itu disambut di sorga, Bapak Ibu. Disambut karena dikumpulkan katanya. Maka kematian kita semua ada sukacita, seolah Tuhan berkata, welcome home my son. Ya, anakku, selamat datang anakku. Yesus berdiri loh Bapak Ibu. Yesus menjadi hostnya, dia menjadi tuan rumahnya, dan kita anak-anak disambutnya lah kita kepulangan kita di rumah Bapa yang kekal. Terpujilah Allah untuk penghiburan yang kedua ini. Yang ketiga Bapak Ibu, perkataan penghiburan yang ketiga di ayat yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan kita. Perkataan penghiburan yang ketiga Bapak Ibu. Kan begini pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa sih orang percaya itu, orang Kristen itu begitu yakinnya mati pasti masuk surga? Kenapa sih? Apa sih dasarnya? Jangan-jangan itu hanya harapan-harapan kosong saja. Jangan-jangan itu hanya pikiran-pikiran positif. Jangan-jangan itu hoax saja, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kenapa sih orang percaya Yesus pasti selamat, mati masuk surga dan segala macam? Kenapa sih? Apa sih dasarnya Bapak Ibu? Kira-kira kalau kepada Bapak Ibu ditanyakan hal yang sama dan ada orang yang skeptik di luar sana mempertanyakan iman kita, apa jawabannya? Kenapa sih kita begitu yakin sudah bersama Kristus di Firdaus dan semua yang mendahulu kita sebelum ini sudah bersama? Ini kebenarannya Bapak Ibu. Ada dua fakta kebenaran tentang iman Kristen yang sangat kuat di sini. Yang pertama, fakta yang pertama, karena Yesus telah mati. Dan yang kedua, fakta yang kedua, Yesus itu telah bangkit. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Yesus harus mati? Kenapa Kristus harus mati? Apakah Yesus berdosa? Karena upah dosa adalah maut. Jadi kalau Yesus mati berarti dia berdosa. Apakah Yesus berdosa? Apakah Yesus melakukan kesalahan sehingga dia harus mati? Bahkan matinya di kayu salib. Apa dasarnya bahwa Yesus mati bahkan dengan cara dibunuh, digantung di kayu salib? Saudara-saudara, tentu saja Yesus mati dihukum bukan karena dosa-dosanya, bukan karena kesalahan-kesalahan, bukan karena pelanggaran-pelanggarannya. Yesus justru mati karena dosa-dosa kita. Yesus menanggung hukuman dosa kita. Yesus mengambil posisi kita yang seharusnya kita lah yang dihukum, kita lah yang digantung, kita lah yang mengalami murka Allah, kita lah yang menanggung penghukuman Allah karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus sudah mengambil alih posisi itu. Yesus ada di posisi kita, berdiri di posisi kita, dan dia menanggung seluruh hukuman dosa kita. Itu kebenaran. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus yang tidak mengenal dosa, jangankan berbuat dosa, Bapak Ibu, Yesus tidak mengenal dosa, tapi telah dijadikan dosa. Itulah yang namanya pertukaran ilahi. Dia menukar nyawanya dengan dosa kita.
Dia menukar hidupnya dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya mengalami maut, kita yang seharusnya mengalami kematian di neraka. Tapi Yesus telah mengambil posisi itu. Dia gantikan saya dan saudara. Itulah kasih yang sejati. Itulah kasih terbesar. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-domba. Fakta yang kedua, Yesus bukan saja mati, tapi juga dia bangkit. Saudara, kalau Yesus hanya mati dan tidak bangkit, kita tetap dalam dosa kita. Tidak ada pengampunan, tidak ada hidup baru, tidak ada keselamatan. Tapi kebenarannya, Yesus mati, tapi di hari yang ketiga dia bangkit. Mau menunjukkan apa? Bahwa maut sudah dikalahkan, maut sudah ditaklukkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Maka sekarang bagi saya dan saudara yang sudah di dalam Kristus, yang sudah menerima Kristus, maut tidak lagi menakutkan bagi kita. Maut tidak punya lagi kuasa atas kita. Paulus bahkan seolah menantang maut di 1 Korintus 15 itu. Hai maut, di manakah sengatmu? Bukankah seluruh umat manusia di dunia ini dari zaman awal sampai zaman akhir yang paling ditakutkan adalah kematian itu, maut itu. Tapi sekarang bagi saya dan saudara, maut itu sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Kita hidup dalam kuasa kemenangan Kristus dari hari ke hari. Saudara hidup hari ini bukan karena kekuatan, tapi karena Kristus telah menang untuk kita. Kita berdiri di atas garis kemenangan Kristus. Itulah kabar baiknya. Maut tidak lagi menakutkan. Itulah sebabnya sekali lagi Bapak Ibu, bagi orang percaya, istilah perjanjian baru tentang kematian sebenarnya bukan lagi mati, tapi tidur. Bapak Ibu, istilah yang dipakai itu jelas tidur. Lebih dekat pengertiannya kepada beristirahat. Tubuhnya kembali kepada debu di mana dia diambil. Jiwanya beristirahat, tertidur sampai nanti sangkakala itu berbunyi. Tapi rohnya sudah langsung bersama Allah di surga. Dan pada saat kebangkitan itu, tubuh, jiwa dan roh akan menyatu lagi, tapi dalam tubuh baru, tubuh kebangkitan, dan kita akan selama-lamanya bersama Allah di surga. Saya ingat satu peristiwa, seorang ibu kembali dari liburan panjangnya di Jakarta, kembali ke Medan. Dalam penerbangan yang dijalaninya, tiba-tiba terjadi satu turbulensi dalam pesawat itu, dan semua orang histeris ketakutan. Mereka takut pesawat itu jatuh atau terjadi kenapa-kenapa, dan mereka sudah mulai membayangkan mereka akan segera berakhir hidupnya. Tapi seorang ibu dari tadi tenang saja. Semua orang berdoa dengan caranya, sesuai dengan agama dan keyakinan, tapi ibu tetap tenang saja. Memang dia berdoa, tapi dengan tenang saja. Lalu kemudian puji Tuhan, akhirnya turbulensi itu, ya, angin itu, badai itu berlalu. Sementara semua orang sudah ketakutan luar biasa. Ibu itu kemudian selamat dan semua penumpang juga selamat. Dan mereka mendarat di tujuan. Ya. Apa bandara Medan? Kuala Namu. Saya ingatnya Polonia dulu. Kuala Namu Bapak. Lalu Bapak yang tadi memperhatikan, dia tanya, ibu kenapa ibu begitu diam, begitu tenang, begitu cool, santai saja? Kan kita sedang ketakutan tadi. Apa rahasianya? Emang ibu, memang sih saya perhatikan ibu berdoa, tapi ibu kayak tenang saja. Dia bilang begitu. Saudara, Bapak, kenapa saya tenang? Saya sedang berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Sekiranya memang kita semua kecelakaan, Tuhan izinkan kecelakaan dan kita semua tewas dalam penerbangan ini, itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi saya, karena itu berarti jalan bagi saya ketemu dengan suami saya yang sudah mendahului saya. Jadi itu justru kesempatan saya bertemu dengan suami saya yang sudah mendahului saya. Dan ternyata akhirnya kita selama dalam penerbangan ini, saya sudah dijemput oleh anak-anak, mantu dan cucu saya yang ada di Kuala Namu. Jadi mau kita hidup atau selamat tidak masalah bagi saya. Saya kira itulah nilai kepastian iman di dalam Kristus Bapak Ibu.
apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama-sama dengan Kristus. Selama kita hidup, Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Allah Bapa di dalam Kristus yang telah melimpahkan penghiburan demi penghiburan kepada kami semua yang hadir di sore hari ini. Kami percaya, kami bersyukur sesuai dengan firman-Mu bahwa kematian orang-orang yang sudah di dalam Kristus adalah jalan bagi Tuhan untuk mengumpulkan bersama-sama dengan Allah. Dan almarhumah Ibu Esmeralda Situmorang Siregar yang sudah mendahului kami pada hari kemarin tanggal 17. Dengan iman kami percaya dan kami bersyukur sudah bersama-sama dengan Kristus di Firdaus. Demikian pula dengan kami yang masih hidup, jikalau Tuhan izinkan kami masih ada. Saat sangkakala terakhir berbunyi, Kristus datang dari surga, kami pun akan diubahkan dalam sekejap dan kami akan bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Terpujilah Tuhan. Teruskan penghiburan-Mu ya Tuhan bagi semua keluarga di sini. Kami tahu secara manusia kesedihan itu pasti ada, air mata itu pasti ada, rasa kehilangan itu pasti ada, dan bukan hal yang mudah bagi semua kami. Tapi kami percaya selama Kristus yang menjadi tujuan hidup kami, dan Kristus menjadi pengharapan kami, dan Kristus terus menopang menguatkan kami, maka kami akan terus dikuatkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan semua anak Bapak Boto Simatupang dan Ibu Rahel Situmorang. Demikian juga untuk Bapak Saud Siregar dan Ibu Yulia Situmorang. Demikian juga Ibu Desi Panjaitan dan semua cucu Nathan Simatupang, Nidia Manuro, Abigail Siregar, Jacob Situmorang, dan kedua cicit yang dikasihi Tobias Simatupang, Lovisa Simatupang, serta seluruh keluarga besar Situmorang dan juga Siregar, bahkan semua keluarga handai tolan yang hadir di sore hari ini. Biarlah penghiburan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus dinyatakan pada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua kenangan-kenangan yang indah bersama dengan almarhum menjadi sukacita dan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Adapun rangkaian kegiatan-kegiatan selanjutnya, baik ibadah penghiburan dan pemakaman pada esok hari, semua dalam pimpinan Tuhan, dalam pertolongan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami mendengarkan firman-Mu dan menerima kata-kata penghiburan daripadamu pada sore hari ini. Terpujilah Tuhan untuk iman percaya yang Tuhan sudah taruhkan dalam hidup kami. Kami percaya dengan iman bahwa kami semua akan bersama-sama dengan orang yang sudah mendahului kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan ucapan syukur. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua belah tangan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua yang berkata amin. Bapa terima kasih. Bapa